Kesimpulannya seperti apa? PPh yang lama sama yang baru itu lebih besar mana potongannya? Berarti jawabannya itu kita lebih besar yang lama daripada yang baru. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kacong Tutorial. Kali ini saya akan share gimana cara menghitung PPh pasal 21 sebulan. Seperti yang kita tahu bahwa pada tahun 2022 ini ada perubahan tarif progresif untuk orang pribadi. Itu ditentukan pada berlakunya itu mulai awal tahun 1 Januari kemarin tahun 2022 itu terdapat tambahan atau perubahan tarif pajak, di mana pajak sebelumnya itu ketentuannya itu 50 sampai 50 juta dan tambahannya itu maksimal sampai 5 miliar, di atas 5 miliar tarifnya itu sekian persen. Apa aja yang berubah? Berikut perubahan tarif pajak orang pribadi berdasarkan Undang-Undang HPP yang mempengaruhi pasal 17 ayat 1 huruf A untuk Undang-Undang PPh pasal 21. Oke. Kita ke peraturannya dulu. Untuk tarif PPh pasal 21 yang lama, pertama itu sampai 50 juta, dan yang baru itu 60 juta sampai 60 juta itu tarifnya sama-sama 5%, yaitu ketentuan dari 0 sampai 50 berubah menjadi 0 sampai 60 juta. Perubahan yang kedua atau tambahan pada poin 4 yang lama itu 500 juta 30%, dan yang kedua 500 sampai 5 miliar itu 30%. Tambahannya yang pada poin 5 itu di atas 5 miliar menjadi tarifnya itu 35%. Kita lanjut ke contohnya. Seperti yang dicontohkan di materi ini, kita tulis dulu bahwa penghasilannya itu 11 juta. 123 11 juta. Habis itu kemudian brutonya itu menjadi 132 juta. Itu 11 juta dikali 12 maksudnya, berarti disetahunkan menjadi 132 juta. Kemudian ke step berikutnya itu pengurangan. Pengurangan itu terdiri dari biaya jabatan, iuran pensiun, JHT dan lain-lain. Nah, kita tuliskan di sini. Kita ambil contoh yang di sini. Nah, yang ini kan berarti biaya jabatannya berapa? Berarti kan untuk ketentuan biaya jabatan itu 500.000 per bulan, atau kalau disetahunkan itu 6 juta maksimal untuk biaya jabatannya itu, berapapun itu 6 juta. Diambil dari mana? Diambil dari gaji kotor atau penghasilan bruto yang sudah disetahunkan. Nah, contohnya seperti ini sudah dirumus. Nih. Jika 5% dikali F9 132 juta itu maksimal 6 juta. Dan kalau tidak berarti ya di realnya aja. Nah, seperti itu rumusnya. Oke. Kita lanjut. Jumlah pengurangannya itu sebesar 6 juta. Kemudian penghasilan neto setahun berarti penghasilan bruto dikurangi pengurangan, yaitu 126 juta. Oke.
Kemudian turun ke bawah lagi, penghasilan neto setahun kita turunkan ke bawah. Kemudian PTKP. PTKP di sini sudah ada ketentuannya, kita lihat bagannya. Merujuk peraturan Menteri Keuangan nomor sekian-sekian bahwa paling sedikit adalah 54 juta untuk status tidak kawin atau TK0 setahun. Kalau sebulan berarti 45 juta. Kita lihat aja di sini. Nah, di sini status kita itu masuk yang mana? Kita kembali lagi ke contoh soal. Di sini kita ambil contohnya yang ini, berarti PTKP-nya itu TK0. Kita tuliskan di sini TK0. PTKP TK0. Untuk teman-teman di sini kita hanya ngisi ininya aja karena ini sudah dirumus. Ini otomatis akan berubah. Misalkan kita ganti aja. Kita ganti, kita lihat. Nah, kita lihat gini, misalkan K0 itu berubah otomatis sendiri di sini. Karena contohnya di sini tadi TK0, maka kita tuliskan sesuai contoh TK0 sebesar 54 juta. Kemudian PKP setahunnya itu ini penghasilan neto dikurangi PTKP menjadi PKP setahun menjadi 72 juta. Nah, stop sampai di sini dulu. Di sini kan 72 juta ketentuan masuk ke ketentuan yang tadi, yang ketentuan yang tarif tadi. Bahwa ketentuannya itu 0 sampai 50 untuk yang lama itu 5% dan lanjutannya 15% dan sebagainya. Berarti kalau PKP setahunnya itu 72%, berarti pajak kita itu berapa? Masuk ke berapa persen? Kita lanjut langsung ke contohnya yang seperti ini. Oke. Sebelum ke sini ya, sebelum masuk ke PPh pasal 21 sebulannya. Nah, ini kan maksudnya kan gini. PPh terutang itu diambil dari mana 58 juta itu? Kan gitu kan. Ini bukan ini dibagi 12, bukan. Kita harus ke sini dulu. Ke tarif dasarnya dulu, ke peraturannya dulu. Bahwa kalau misalkan 0 sampai 50 juta, kita masukkan dulu yang 72 juta ini. Pertama, kita masukkan 52 juta. Kedua, 72 juta dikurangi 50 itu sisanya masuk ke sini. Kalau masih ada sisanya lagi masuk ke sini lagi. Nah, yang seperti itu. Oke, udah paham belum sampai sini? Kemudian 5% kali 50 juta sama dengan sekian. 15% kali 22 itu sama dengan sekian. Harusnya 72 juta itu sama dengan juga harus sama di sini. Kalau misalkan di sini anggaplah kita punya penghasilan itu 50 juta, 50 juta. Di sini akan berubah nanti. Karena apa? Ketentuannya 250 juta di atas 250 juta itu nanti berubah. 11 juta, kembali lagi ya. 23. Kembali ke sini. Kita ulangi. 72 juta itu kita bagi per tarifnya atau tarif dasarnya. Pertama kita ke 50 juta dulu isi di sini. Kedua sisanya dari 72 dikurangi 50 sisanya sekian. Masukkan dulu ke sini tarifnya. Baru 5% dikali 50, 15% kali 22 itu sama dengan 5.800.000 itu menjadi PPh setahun atau PPh terhutang, yaitu baru ini menjadi 5.800.000. 5.800.000 kemudian menjadi PPh terhutang. Gimana cara menghitung PPh sebulannya itu? Yaitu 5.800.000 dibagi
12 menjadi 483. Kedua yang lebih besar itu tidak ber-NPWP, berarti kan ini aja ditambahkan aja 20% menjadi Rp580.000. Sama atau enggak? Kita lihat pada contoh yang ini. Nah, yang ini kan ini untuk perhitungan PPh yang lama 483. Sama kan? 483. Oke. Kita ke perhitungan PPh yang terbaru, yaitu Undang-Undang HPP. Nah, yang di sini Undang-Undang HPP. Langsung kita ininya sama, ini sama, semuanya sama, ini sama. Ketentuannya itu berubah menjadi 60 juta. 60 juta itu berarti kan kalau yang ini materi yang 72 juta seperti yang sebelumnya kita masukkan dulu ke sini. Nah, yang ini kan ketentuan tarifnya itu 0 sampai 60 juta 5%. Berarti yang 72 juta habis itu kita turunkan ke sini 60 juta dulu, habis itu sisanya masuk ke tarif persen berikutnya yaitu 15% menjadi 4.800.000. Ini sudah sama 4.800.000 menjadi PPh setahun 4.800.000. Habis itu PPh sebulannya itu berapa? Berarti 4.800.000 dibagi 12 menjadi 400.000. Kesimpulannya seperti apa? PPh yang lama sama yang baru itu lebih besar mana potongannya? Berarti jawabannya itu kita lebih besar yang lama daripada yang baru. Kita ini 580 itu sama perhitungannya dikurangi 480 berarti ke pengurangannya itu sebesar 100.000. Berarti untuk perubahan tarif PPh Undang-Undang HPP yang terbaru itu berarti mempengaruhi pada penghasilan kita yang awalnya itu potongan pajaknya itu lebih tinggi menjadi sekarang lebih rendah. Terus gimana kalau misalkan penghasilan PKP setahunnya itu di bawah belum sampai tarifnya itu di bawah 50 atau pas 50, berarti di sini perhitungannya itu tidak ada perubahan artinya ya sama, tidak ada tarif pajaknya itu tidak lebih besar atau lebih kecil dari sebelumnya, sama berarti oke. Dan mungkin materi ini mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Kalau belum paham nanti bisa saya bantu. Kalau misalkan saya bisa share bisa komen di kolom komentar. Dan untuk teman-teman juga kalau misalkan butuh perhitungan, misalkan contohnya formatnya ini yang sudah saya buat itu untuk perhitungan overtime. Untuk perhitungan overtime-nya itu seperti ini, misalkan ada gaji seperti ini, PPh-nya itu berapa. Nah, ini kita tinggal masukkan aja gaji kotornya itu ke sini. Nah, langsung masukkan aja ke sini gaji kotornya. Berapa sih PPh-nya kan gitu kan? Gaji kotornya itu ini sama dengankan aja. Nah, yang ini. Oke. Berarti penghasilan brutonya itu setahun 122 dan bla 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 bla. Nah, ini statusnya apa? Statusnya itu misalkan TK atau K1 misalkan. Kan gini. Nah, ini kan 53 juta. 53 juta itu berapa? Berarti ini antara ini sama ini. Nah, itu kan nanti perbedaannya kan 50 juta masuk ke sini, sisanya 3.800.000 itu sama. Nah, yang ini 60 juta karena ini belum nyampe 60 juta, maka tarifnya itu di 5% aja. Jadi berapa PPh-nya? Ini 269 sama 307 untuk yang lama. Perubahannya itu ya 269 307 dikurangi 269.
Dan juga untuk teman-teman untuk untuk menerapkan, biasanya untuk menerapkan ke jurnal gaji atau potongan untuk menerapkan ke jurnal gaji, misalkan karyawannya itu sudah banyak. Nah, ini sudah saya siapkan juga untuk perhitungannya, untuk perhitungan dari keseluruhan gaji misalkan, atau jumlah karyawan yang ada misalkan. Nah, yang ini anggaplah ini seperti ini, berarti PPh-nya tinggal ya di sini aja ambil yang ini. Yang ber-NPWP atau tidak ber-NPWP, yang ini aja tinggal sama dengan kan aja. Nah, mungkin cukup sampai di sini tutorial cara menghitung PPh 21. Jika teman-teman kurang mengerti atau kurang paham, boleh komentar di kolom komentar. Nah, dan untuk masternya atau datanya nanti saya share di deskripsi, bisa teman-teman lihat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.